Halo guys, bicara soal Indonesia Emas, kira-kira negara kita memang menuju ke arah sana atau enggak ya? Karena kalau kita lihat ya, yang terjadi ya di ASEAN inilah, justru malah Vietnam yang sepertinya menuju ke arah Vietnam emas. Kita lihatlah tentang keberhasilan Vietnam dan berbagai keuntungan yang mereka miliki serta bagaimana mereka menjadi pusat manufaktur global di Asia. Misalnya soal keberhasilan Vietnam sebagai pusat manufaktur. Nah, pertama adalah soal lokasi yang mereka miliki ya. Jadi Vietnam ini memiliki lokasi geografis yang menguntungkan, berbatasan langsung dengan Cina, yang adalah salah satu pusat manufaktur terbesar di dunia. Nah, ini memberikan akses mudah ke pasar dan rantai pasokan global. Jadi banyak sekali perusahaan internasional memilih Vietnam sebagai alternatif untuk memproduksi barang, terutama setelah ketegangan perdagangan antara Amerika dan Cina. Lalu berikutnya soal infrastruktur yang berkualitas. Pemerintah Vietnam ini telah berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, pelabuhan, dan kawasan industri. Kawasan industri yang terencana dengan baik ini memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien. Misalnya pelabuhan di Ho Chi Minh City dan Haiphong. Nah, pelabuhan-pelabuhan ini telah diperluas untuk mendukung arus barang yang terus meningkat. Nah, bicara soal birokrasi, Vietnam juga berhasil menciptakan lingkungan bisnis yang lebih ramah dengan mengurangi birokrasi dan pungutan-pungutan liar. Nah, proses perizinan yang cepat dan transparan tentu saja menarik minat investor asing. Hal ini kontras sekali dengan yang terjadi di negara kita, di mana birokrasi seringkali menjadi hambatan bagi investasi. Lalu soal rasio pajak. Nah, rasio pajak Vietnam ini mencapai 23% terhadap GDP, ya, tertinggi di ASEAN. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengumpulkan pendapatan yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Sebagai perbandingan, Indonesia hanya memiliki rasio pajak sekitar 10%, yang mencerminkan tantangan dalam pengumpulan pajak dan soal kepatuhan pembayar pajak. Nah, soal kebijakan dan strategi industrialisasi juga patut kita contoh nih. Ada sebuah kebijakan yang bernama reformasi Doi Moi. Nah, sejak diperkenalkan pada tahun 1986, kebijakan Doi Moi telah mendorong transisi Vietnam dari ekonomi terpusat ke ekonomi pasar. Nah, kebijakan ini membuka pintu bagi investasi asing langsung dan tentunya meningkatkan ekspor. Dan ini menjadikan Vietnam sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Lalu belum lagi soal zona ekonomi khusus. Vietnam juga telah menciptakan zona ekonomi khusus yang menawarkan insentif pajak dan fasilitas lainnya untuk menarik investasi asing. Dan ini membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Belum lagi soal pengembangan teknologi lah. Sektor teknologi yang mereka miliki sekarang ini, kita lihat Vietnam ini fokus pada pengembangan sektor teknologi tinggi, termasuk semikonduktor dan elektronik. Nah, dengan dukungan dari pemerintah dan investasi asing, negara ini berusaha untuk menjadi pemain kunci dalam industri teknologi global. Ya, meskipun begitu ya tetap saja ada hal-hal yang memang menjadi kendala buat mereka. Ya, meskipun kemajuannya sangat signifikan, tapi ada beberapa tantangan sih menurut saya. Misalnya soal kualitas tenaga kerja ya. Ya, meskipun biaya tenaga kerja rendah, tapi kualitas keterampilan mereka perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan industri yang semakin kompleks tentunya. Lalu soal ketergantungan pada ekspor. Ekonomi Vietnam memang sangat tergantung pada ekspor, sehingga rentan terhadap fluktuasi pasar global. Belum lagi soal isu lingkungan. Ya, nggak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan industri yang pesat ini juga membawa tantangan lingkungan yang perlu dikelola dengan baik. Nah, tapi banyak hal yang harusnya bisa dipelajari bagi Indonesia ya terhadap Vietnam ini. Vietnam memberikan contoh menarik bagi Indonesia dalam hal kebijakan industrialisasi. Nah, saya rasa beberapa langkah yang dapat diambil oleh Indonesia ya bisa saja beberapa poin nih. Misalnya soal meningkatkan efisiensi birokrasi. Jadi mengurangi hambatan administratif, dan ini dapat menarik lebih banyak investor tentunya. Lalu soal meningkatkan rasio pajak, ya,
menerapkan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan negara ini akan sangat dibutuhkan, dan tentunya tanpa membebani masyarakat. Nah, saya rasa tidak harus malu ya jika kita mengadopsi kebijakan yang sukses dilakukan oleh negara lain. Belajar dari kebijakan industrialisasi Cina dan Vietnam, ini tentunya dapat membantu Indonesia merumuskan strategi yang lebih baik. Dan yang lebih penting menurut saya adalah investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan sangat-sangat kita butuhkan bagi SDM kita. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah ini, saya rasa Indonesia memiliki potensi juga untuk menjadi kekuatan manufaktur di ASEAN dan bersaing secara global. Keberhasilan Vietnam ini seharusnya menjadi pendorong bagi Indonesia untuk melakukan reformasi dan tentunya inovasi dalam sektor industrialisasi demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Begitu kira-kira. Salam.